Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen di zaman akhir ini, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Mereka sudah puas menjadi orang Kristen. Bahkan orang-orang merasa dirinya aman kalau sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Sekalipun seseorang sibuk melayani Tuhan, namun jika kehidupannya tidak pernah mengalami bertemu dengan Tuhan, maka saya jamin segala ruang kehidupannya, segala ruang gerak hidupnya tidak akan mengalami keubahan hidup, yaitu orang-orang yang tidak pernah mengalami bertemu dengan Tuhan. Dia berpikir bahwa untuk mengalami bertemu dengan Tuhan itu perkara mustahil. Padahal di Perjanjian Lama, tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, seperti Musa, seperti Nuh, seperti Yusuf, Daud, Henok, mereka orang-orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Mereka bertemu mengalami Tuhan, adalah orang-orang tokoh-tokoh iman. Mereka nyata, saudara, dan itu masih terjadi di zaman akhir ini. Orang-orang yang sungguh rindu bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, pasti bisa mengalami Tuhan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apalagi di Perjanjian Baru, Tuhan sudah mengaruniakan Roh-Nya agar setiap orang diberikan kesanggupan bisa bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, bahwa firman Tuhan dari dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Bahwa sabda Yesus, Dia berkata, Dia sekali-kali tidak akan pernah menolak orang yang datang kepadanya. Jadi saudara, di dalam menghadapi realita hidup, tekanan hidup, dunia yang semakin jahat, krisis ekonomi melanda semua umat manusia, dan memang firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa kita hanya sebagai musafir, sebagai pendatang di bumi ini. Kita semua orang percaya yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, yang rindu selalu berjumpa dengan Tuhan, rindu haus kebenaran firman Tuhan, bahwa kita semua akan kembali di rumah kita, yaitu di langit dan bumi yang baru. Wahyu 21, 1-5. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan yang benar itu identik dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan yang benar itu, saudara dan saya harus berusaha mengalami Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudaraku, firman Tuhan ini nyata. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan sekian lama melayani, saya berusaha
bertemu dengan Tuhan melalui doa pagi hari, dibangunkan pagi hari, membaca firman-Nya itu pun sulit. Kita sudah berdoa mungkin ada setengah jam, 1 jam, kita belum merasakan hadirat Tuhan. Tetapi saya percaya saya harus berusaha mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, karena itu kekuatan saya dalam menjalani hidup ini. Karena itu kekuatan saya di dalam saya melayani Tuhan sepanjang hidup saya, kekuatan hidup saya bersama istri keluarga saya. Saya harus ada tekad memaksakan diri berdoa di bawah kaki Tuhan untuk bisa bercakap-cakap, berdialog dengan Tuhan, saudara. Maka saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini, yang mendengarkan kebenaran firman yang saya sampaikan mulai sekarang, saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Tuhan Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan yang menuntun bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir menuju tanah Kanaan, itu tetap sama, saudara. Tuhan Yesus tetap sama dari dahulu sampai sekarang, selama-lamanya, saudara. Bahwa Tuhan berjanji memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan percaya kepada Dia. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, salah satu cirinya dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia akan memiliki kasih terhadap sesama dan hidupnya menjadi berkat. Dia akan terus bergairah melayani Tuhan, bahwa hidup ini bukan sandiwara tetapi sebuah realita. Hidup ini sebuah perjuangan hari lepas hari. Bagaimana didapati saudara dan saya hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan dan saudara mengalami Tuhan, maka orang-orang ini akan diberikan kekuatan dari Tuhan Yesus secara pribadi. Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup dia, sehingga dia bisa hidup hari lepas hari berjalan bersama Tuhan. Inilah kekuatan kita orang percaya, saudara. Salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.